Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang keutamaan 4 masjid utama dalam Islam. Keutamaan 4 masjid utama dalam Islam. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi afdhalu min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdhalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu." Rasulullah bersabda, "Salatun fi masjidi, satu kali salat fi masjidi di masjidku." Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Afdhalu min alfi salatin, lebih utama, lebih baik nilainya, nilai pahalanya, nilai keutamaannya, min alfi salatin daripada 1000 kali salat fi ma siwahu, dibandingkan salat di masjid yang lainnya. Illal masjidil haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa salatun fil masjidil haram, dan satu kali salat di Masjidil Haram afdhalu, lebih baik, lebih besar, lebih utama min mi'ati alfi salatin, daripada 100.000 kali salat nilainya fi ma siwahu, daripada salat di selain Masjidil Haram. Sahabat Lembakum dimanapun berada, hadis ini menjelaskan keutamaan sejumlah masjid dalam Islam, yang dalam hadis ini baru disebutkan 2 masjid ya. Yang pertama yaitu Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram, gitu ya. Tentu jika kita berdasarkan urutan menyebutnya, yang pertama adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram ini terletak di kota Mekah, kemudian Masjid Nabawi terletak di kota Madinah. Nah, keutamaan 2 masjid ini tentu diakui oleh para ulama dan diakui oleh umat Islam di seluruh dunia, karena memang dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sejumlah hadisnya. Sebagaimana tadi disebutkan ya, keutamaan salat di Masjidil Haram adalah afdhalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Satu kali salat di Masjidil Haram itu nilainya lebih baik daripada 100.000 kali lipat salat di masjid yang lain. Ya, di masjid yang lain. Jadi misalnya ada orang sholat di Masjidil Haram, ya, itu nilainya lebih baik 100.000 kali lipat daripada sholat di Masjid Istiqlal misalnya. Ya, satu kali orang sholat di Masjidil Haram itu nilainya lebih baik 100.000 kali lipat daripada orang sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, daripada di Masjid Kubah Emas yang di Depok, daripada masjid yang ada di Bandung, di Surabaya, di Aceh, di Padang, di mana, di negara-negara lain. Artinya masjid selain itu adalah keutamaan dari Masjidil Haram. Jadi salat di Masjidil Haram itu keutamaannya lebih baik ya, afdhalu min alfi salatin min mi'ati alfi salatin, daripada 100.000 kali lipat salat di masjid yang lainnya. Nah, sedangkan salat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, salatun fi masjidi, itu afdhalu ya min alfi salatin, daripada 1000 kali salat di masjid yang lainnya. Jadi kalau Masjidil Haram itu nilainya lebih baik daripada 100.000 kali lipat, ya 100.000 kali lipat. Sedangkan Masjid Nabawi itu nilainya lebih baik dari 1.000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya, begitu.
Nah, tentu ini adalah keistimewaan tersendiri ya, terkhusus bagi dua masjid ini, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi ya. Masjidil Haram di kota Mekah, sedangkan Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, kemudian sebetulnya selain dua masjid ini masih ada lagi dua masjid lainnya yang juga memiliki keistimewaan tersendiri dalam Islam, yaitu masjid yang ketiga adalah Masjidil Aqsa ya, yang ada di Palestina. Kemudian yang berikutnya Masjid Quba. Masjid Quba ini satu masjid yang tidak jauh dari kawasan Madinah, jadi tidak jauh dari sekitar Madinah, Masjid Quba ini. Nah, jika kita mencoba menggali seperti apa keutamaan masjid di Masjidil Aqsa di Palestina itu, dalam sejumlah hadis yang lain misalnya itu di situ disebutkan, sebagian ulama itu meriwayatkan tentang keutamaan sholat di Masjidil Aqsa itu adalah 500 kali lipat ya, lebih baik 500 kali lipat daripada masjid yang lainnya gitu. As-sholatu fi Baitil Maqdis bi khamsimi'ati sholatin. Jadi sholat di Masjidil Aqsa itu di Palestina itu nilainya sama dengan 500 kali lipat di masjid lainnya. Meskipun memang dalam riwayat lain ada juga yang menyebutkan 250 kali lipat ya keutamaannya terkait sholat di Masjidil Aqsa. Meskipun memang yang paling banyak dikutip oleh para ulama itu yang jumlah 500 kali lipat keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Nah kemudian bagaimana dengan sholat di Masjid Quba? Nah di Masjid Quba ini ternyata keutamaannya dalam hadis disebutkan as-sholatu fi Masjidi Quba'in ka umratin. As-sholatu fi Masjidi Quba'in ka umratin. Sholat ya di Masjid Quba itu ka umratin, itu senilai pahalanya dengan ibadah umroh. Senilai pahalanya dengan pahala ibadah umroh gitu. Nah, jadi ini 4 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Quba, ini adalah 4 masjid yang memang memiliki nilai tersendiri dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Sholat selain di 4 masjid yang disebutkan ini nilainya sama, mau dimanapun tempatnya. Jadi orang yang sholat misalnya di Masjid Istiqlal di Jakarta dengan orang yang sholat di Masjid Quba, Masjid Depok misalnya nilainya sama. Orang yang sholat di Masjid Raya di Bandung misalnya dengan orang yang sholat di Masjid Raya di Surabaya itu nilainya sama, tidak berbeda gitu. Orang yang sholat di masjid di Bogor misalnya, Masjid Raya Bogor itu nilainya sama dengan orang yang sholat di Kuala Lumpur misalnya. Orang yang sholat di Singapura, di masjid Singapura, itu nilainya sama seperti orang yang sholat di masjid di Thailand misalnya. Orang yang sholat di negara manapun itu masjidnya itu sama nilainya dengan orang yang sholat di Indonesia dan juga di tempat-tempat lain, kecuali 4 masjid ini yang nilainya berbeda. Jadi selain 4 masjid ini nilainya sama, mau sholat dimanapun nilainya sama, kecuali 4 masjid ini. Ya, kenapa? Karena 4 masjid ini itu telah disebutkan dalam sejumlah riwayat, keterangan dalam sejumlah hadis misalnya tentang keutamaannya, memiliki keutamaan tersendiri. Ya, seperti tadi Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain. Masjid Nabawi lebih baik dari 1.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain begitu. Kemudian Masjidil Aqsa itu lebih bagus 500 kali lipat dibandingkan masjid lain. Kemudian di Masjid Quba, orang yang sholat di Masjid Quba itu senilai dengan pahala ibadah umroh. Nah ini kan khusus bagi 4 masjid ini, tidak untuk masjid-masjid yang lainnya. Ya. Nah, sahabat Lembakum dimanapun berada, tentu masjid itu di seluruh dunia fungsinya sama, ya. Fungsinya sama sebagai tempat bersujud, tempat sholat, tempat beribadah kepada Allah, dan tempat melakukan berbagai kegiatan, aktivitas dalam rangka mencari keridhaan Allah yang memang sesuai dengan proporsi masjid sebagai tempat ibadah tersebut. Nah, namun sebagaimana telah disebutkan tadi, 4 masjid tadi itu memiliki keistimewaan tersendiri yang memang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lainnya. Nah,
Jika kita telusuri, memang dari segi sejarah ya, catatan historisnya, 4 masjid ini kan memiliki catatan sejarah tersendiri yang sangat luar biasa ya. Masjidil Haram ya sebagai masjid yang di dalamnya itu ada Ka'bah. Ka'bah ini kan tempat yang menjadi arah kiblat kita semua. Kita sholat itu menghadap ke kiblat begitu sebagai arah patokan kiblat bagi seluruh manusia yang melaksanakan sholat di seluruh dunia ini begitu. Dari negara manapun kan semua sama kiblatnya ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram ini. Dan ini kan sebuah tempat yang sangat bersejarah begitu ya. Bukan hanya sejak zaman Rasulullah, bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad, tapi sejak zaman nabi-nabi sebelumnya ya. Kita kenal misalnya dalam sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bagaimana sejarahnya dengan Ka'bah itu ya. Biasanya itu diungkapkan dalam khutbah-khutbah Idul Adha misalnya ya, atau khutbah-khutbah terkait ibadah haji misalnya. Nah, itulah sebabnya maka bagi orang-orang yang memiliki kesempatan, memiliki biaya, memiliki kemampuan ya untuk bisa berangkat haji atau umroh, ini kan tentu ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Karena ketika kita berangkat haji atau umroh, kita berkesempatan untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bahkan yang umroh itu kan banyak juga yang umroh itu dengan ke Masjidil Aqsa di Palestina ya, bukan hanya ke Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tapi juga sejumlah kegiatan umroh juga ada yang langsung juga berziarah ke Masjidil Aqsa di Palestina begitu. Nah, adapun Masjid Kuba itu kan letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi ya, jadi masih ada di kawasan ya tidak jauh dari sekitar Madinah begitu, sehingga orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu pasti berkesempatan untuk berkunjung berziarah ke Masjid Kuba itu juga sama untuk melaksanakan sholat dan mendapatkan keutamaan sholat di Masjid Kuba itu, yaitu sholat di Masjid Kuba itu senilai dengan pahala umroh begitu ya. Nah ini kan keistimewaan yang sangat luar biasa begitu, apalagi di Masjid Nabawi misalnya itu kan kita bisa berziarah di situ ke makam Rasulullah ya, makam Rasulullah SAW, makam Abu Bakar As-Siddiq, makam Umar bin Khattab, karena 3 makam ini kan bersebelahan ya, makam Rasulullah, makam Abu Bakar As-Siddiq, makam Umar bin Khattab ini bersebelahan. Kemudian tidak jauh dari kawasan Masjid Nabawi itu kan ada pemakaman Baqi ya. Pemakaman Baqi ini pemakaman tempat orang-orang mulia di situ. Ada istri-istri Rasul dimakamkan di situ, ada sahabat-sahabat Rasul, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lainnya itu para sahabat dimakamkan di tempat yang mulia itu, yaitu pemakaman Baqi, tidak jauh dari Masjid Nabawi begitu. Nah, adapun Masjidil Aqsa sama-sama kita ketahui ini kan dalam sejarahnya dikenal sebagai tempat Isra Mi'raj ya. Kan dalam Al-Qur'an tuh ya sangat jelas kalimatnya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Isra Mi'raj itu kan, Isra itu berangkat dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa begitu, ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu tercantum namanya dalam Al-Qur'an. Oleh Allah disebutkan langsung Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini terkait dengan sejarah Isra Mi'raj dulu. Jadi Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu Isra dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian nanti dari Palestina itulah kemudian Rasulullah berangkat untuk melaksanakan Mi'raj ya, Mi'raj ke langit ke-7 dan seterusnya begitu. Itu diungkap dalam sejarah-sejarah terkait Isra Mi'raj. Nah, adapun Kuba ya, Masjid Kuba ini kan dulu ketika Rasulullah hijrah ya sejarahnya. Ketika Rasulullah hijrah, kemudian beliau mendirikan masjid di situ ya, di daerah Kuba, kemudian nanti juga mendirikan masjid di mana? Di Masjid Nabawi ya, di kota Madinah begitu. Jadi ini memang sangat erat kaitannya Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba itu dengan sejarah hijrahnya Rasulullah SAW begitu.
Nah, jadi memang masjid-masjid ini memiliki keutamaan bukan hanya dari nilai pahalanya, tapi juga dari aspek historisnya, catatan sejarahnya. Ya. Makanya sangat beruntung bagi kita yang bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh, kita bisa berkunjung, kita bisa melaksanakan sholat di sana, begitu, dan kita bisa melakukan napak tilas terhadap sejarah perjuangan Rasulullah dan para nabi sebelumnya. Wah, ini sangat luar biasa, begitu ya keistimewaannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan saya ikut mendoakan ya, kita semualah. Saya doakan sahabat-sahabat Lembakum semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh pada waktunya nanti, senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rizki, kesehatan, dan juga bekal untuk ya biaya kendaraan dan lain sebagainya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.